Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan dibahas tentang faktor runtuhnya Daulah Abbasiyah. Itu ada dua faktor internal dan faktor eksternal ya. Faktor internal berarti faktor yang berasal dari dalam. Di antaranya itu adalah perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan ini terjadi pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid, yaitu antara Khalifah Al-Ma'mun dan Khalifah Al-Amin. Karena semestinya yang duluan menjadi khalifah pengganti Harun itu ada Al-Ma'mun, tetapi karena Al-Ma'mun ini ibunya adalah seorang hamba sahaya, maka didahulukanlah Al-Amin karena Al-Amin ibunya adalah keturunan langsung dari Abbasiyah. Kemudian perilaku para khalifah ya, setiap tahun para khalifah ini mengadakan acara seremonial, yaitu mengundang para wanita-wanita, kemudian mereka bermabuk-mabukan di dalam istana. Ini juga yang membuat rakyat benci terhadap khalifah. Kemudian fanatisme kebangsaan. Fanatisme artinya merasa sukunya lebih bagus daripada suku orang lain. Ini terjadi antara Arab, Persia dan Turki. Kemudian munculnya dinasti-dinasti kecil ya, yang memerdekakan diri dari pemerintah pusat karena mereka kecewa dengan khalifah yang sering bermabuk-mabukan tadi. Nanti Ibu kirim yang ini ya. Kemudian kemerosotan perekonomian itu diakibatkan karena penyempitnya wilayah yang tadi banyak yang memerdekakan diri sehingga mereka tidak mau membayar upeti. Kemudian kerusuhan terjadi di mana-mana. Kemudian diperingankannya pajak ya, banyak dinasti-dinasti kecil yang diringankan pajaknya oleh khalifah. Kemudian munculnya dinasti-dinasti kecil yang tadi tidak mau membayar upeti. Kemudian munculnya aliran-aliran sesat. Aliran ini terjadi pada masa Khalifah Al-Mansur, yaitu aliran sesat yang disebut dengan aliran zindik. Ini juga mempengaruhi pemerintahan Khalifah Al-Mansur. Selain dari faktor internal, ada faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar. Yang pertama itu adalah wilayah yang terlalu luas ya. Nah, jadi para khalifah karena wilayah Abbasiyah ini terlalu luas sehingga mereka tidak adil dalam memberikan haknya, seperti pembangunan irigasi, jalan raya dan lain-lain. Kemudian terjadinya perang salib yang terjadi pada periode keempat akibat dari Bani Saljuk tidak mengizinkan orang-orang Kristen berziarah ke Baitul Maqdis. Kemudian serangan Mongolia ini terjadi pada perang Al-Zab yang dilakukan oleh Hulagu Khan. Kemudian berdirinya Turki Utsmani. Turki Utsmani ini berdiri pertama mereka memang tujuannya untuk membantu dinasti Abbasiyah yang tadi diserang, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.